Semangat pagi sahabat planters di seluruh penjuru tanah air. Bertemu kembali bersama saya Marlon Stanggang dalam channel Jejak Sepatu Planters. Pada kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana akal budi dan naluri di dalam pelaksanaan kultur teknis atau budidaya tanaman kelapa sawit. Sebelumnya mari kita simak dulu ilustrasi singkat ini. Akal budi dan naluri. Sering sekali kita di lapangan menjumpai semut-semut seperti ini yang berjalan berbaris. Jika kita buat garis, lalu apa yang terjadi? Semut-semut ini biasanya tidak akan mau lagi melewati garis tersebut dan lari kucar-kacir. Mengapa mereka tidak mau lagi lewat padahal tidak ada apa-apa dengan garis tersebut? Karena semut-semut ini hanya mengikuti nalurinya. Sementara naluri tersebut sangat bermanfaat untuk keselamatannya. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Mengapa pada kali ini kami tertarik untuk menyampaikan tentang akal budi dan naluri dalam proses kultur teknis atau budidaya tanaman kelapa sawit? Karena seringkali kami lihat atau kami baca di media sosial postingan ataupun perdebatan tentang beberapa kultur teknis kelapa sawit yang menurut kami adalah keliru. Yang pertama, memupuk dengan garam. Saya kira tanaman kelapa sawit tidak perlu digarami. Yang perlu digarami itu ya makanan. Dan saat ini di musim pandemi ini perlu juga kumur-kumur pakai air garam. Tapi kelapa sawit tidak perlu. Kelapa sawit memerlukan nutrisi. 16 unsur hara esensial untuk siklus hidupnya. Dari 16 unsur hara esensial, natrium yang merupakan salah satu unsur di dalam garam tidak diperlukan oleh kelapa sawit. Klor memang diperlukan di urutan ke-16. Oleh karena itu, garam yang mengandung natrium klorida, natriumnya tidak dibutuhkan tanaman. Lalu buat apa kita berikan pada tanaman kalau tidak diperlukan? Bahkan garam tersebut cenderung bisa merusak akar tanaman dan juga menghambat organisme dan mikroorganisme untuk bereaksi di dalam tanah. Seperti kita ketahui, seringkali orang tua mengajari untuk menabur garam di sekitar rumah supaya binatang tidak datang. Atau kalau berkemah juga demikian supaya binatang tidak datang. Artinya kalau kita tabur garam, berarti kita melarang atau menghambat organisme dan mikroorganisme untuk bereaksi di dalam tanah dalam rangka menyediakan nutrisi bagi tanaman. Ini tindakan yang salah. Yang kedua yang sering juga keliru menurut kami itu ada saran-saran yang mengatakan pupuk dengan dolomit saja. Mana bisa kalau dolomit saja? Dolomit mengandung magnesium dan kalsium. Magnesium memang diperlukan tanaman untuk pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses fotosintesa. Tetapi untuk apa proses fotosintesa jika tidak ada nitrogen, kalium, dan fosfor untuk diproses untuk menghasilkan asimilat bagi tanaman atau makanan bagi tanaman. Oleh karena itu, pemupukan harus berimbang. Jika diberikan magnesium atau dolomit, harus diberikan juga nutrisi yang lain yang mengandung nitrogen, kalium, fosfor, dan juga boron. Yang ketiga yang sering juga keliru menurut pandangan kami adalah semprot total biar bersih, kelihatan cantik. Hal ini justru salah. Dengan dilakukannya semprot total, maka semua gulma-gulma yang ada di permukaan tanah akan mati. Tanah menjadi tandus. Ketika hujan turun, topsoil tanah dan bahan organik akan tercuci. Dengan demikian akar akan terekspos, akar akan berjemur. Akar tanaman tidak perlu berjemur. Mereka butuh kelembapan dan kondisi yang baik, yang ada bahan organik
supaya dapat menyerap unsur hara dengan baik. Jadi biarkan saja turis-turis itu yang berjemur di pantai, dan kita pada musim pandemi ini berjemur juga untuk mendapatkan vitamin D3, tapi akar kelapa sawit biarlah tetap di dalam tanah. Sehingga jangan lakukan semprot total. Yang berikutnya, sering juga kita mendapatkan perdebatan atau postingan tentang penggunaan bibit abal-abal. Penggunaan bibit abal-abal adalah pilihan Anda. Tetapi mengunggulkan atau menggabungkan bibit abal-abal adalah tindakan yang salah. Berbagai penelitian perkebunan dan perusahaan-perusahaan sudah menginvestasikan begitu besar dan begitu banyak uang untuk menghasilkan bibit-bibit yang legitim, bibit-bibit yang berkualitas tinggi, yang memberikan produksi yang tinggi. Lalu kenapa kita masih berdebat dengan abal-abal? Gunakanlah bibit yang baik, yang legitim, yang memberikan produksi yang tinggi. Jangan katakan bahwa bibit abal-abal itu baik. Itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, seperti semut-semut tadi, kita jangan kocar kacir karena yang lain kocar kacir, yang lain memupuk dengan garam, kita ikut memupuk dengan garam, yang lain memupuk dengan dolomit saja, kita ikut dengan dolomit saja. Yang lain semprot total supaya bersih, kita ikut semprot total, itu salah. Yang lain pakai bibit abal-abal, kita juga mau ikut-ikutan abal-abal, itu salah. Mari kita gunakan akal budi kita. Tanaman kelapa sawit perlu perawatan yang benar untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Demikian paparan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Mari seruput dulu jeruknya. Mangkanya menyusul, sebab di sini rupanya ada durian. Semangat pagi!